tanda-tanda orang yang ibadahnya karena nafsu, kata Imam Ghazali, dia semangat di awal, lalu di pertengahan dan penghabisan semakin loyo dia, ya, semakin malas. Ya. Lain hal kalau sakit. Kalau ada orang sakit karena ibadah, demi Allah sakitnya itu dikasih pahala berlimpah oleh Allah. Karena ada orang bermaksiat sampai sakit. Ada orang bermaksiat sampai sakit. Maka beruntunglah kalau Anda sakit, beribadah sampai sakit. Ini nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buang-buang waktu di bulan Ramadan dalam hal yang tidak guna. Ya, ini tamu nggak lama, sebentar. Ya, malam ini udah malam keempat. Semakin ke depan semakin cepat. Ya, tanda akhir zaman nih, kata Nabi, yaglubu fiha zaman. 1 tahun kayak sebulan, sebulan kayak sehari, sehari kayak sejam. Ini waktu berjalan cepat. Jadi jangan buang-buang waktu dalam hal yang gak ada guna. Apalagi diisi dengan maksiat, apalagi diisi tidak berpuasa. Dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW, ketika berjalan nanti di yaumil qiyamah, ada orang teriak-teriak megangin pakaiannya Rasul. Ya Rasul, syafi'ni, tolong saya. Syafi'ni, kasih syafaat saya. Maka Nabi langsung angkat tangan. Pas mau angkat tangan, malaikat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna hadar rajul khasamahu Ramadan. Wahai Rasul, jangan didoain. Kenapa? Itu orang bermusuhan sama bulan Ramadan. Musuhnya bulan Ramadan, dia musuhnya Ramadan. Maka Nabi angkat tangan, di balik tangannya, Allahumma inni bariun, saya lepas tangan tanggung jawab dari orang yang khasamahu Ramadan, yang dimusuhin nama Ramadan. Kenapa dia bisa bermusuh dengan Ramadan? Karena dia di bulan Ramadan, kata malaikat, bermaksiat kepada Allah. Dia tidak berpuasa di bulan itu. Syafaatnya Nabi berubah menjadi murka buat orang-orang tersebut. Sampai Nabi mau doain dilarang sama malaikat. Jangan ya Rasul, itu orang musuhan sama Ramadan. Ya Allah. Nah itu ya, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk baca Al-Quran. Ya saya nggak lancar terus, ente semakin berat baca Quran karena tidak lancar. Pahala ente lebih besar daripada orang yang baca Quran lancar. Ente bisa hatamin dalam waktu 15 hari, dia 2 hari 3 hari bisa hatam, pahala ente lebih besar. Gadruki ala gadri nasobuki. Semakin berat kau jalankan ibadah itu, maka semakin besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan jauhin dari Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran, cari ridho ibu bapak kita, beramal saleh, istiqomah. Jangan tinggalin sholat berjamaah, yang khususnya di bulan Ramadan. Jangan tinggalin sholatnya, harus berjamaah. Dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh, malam tahajud, sempurnain witir jadi 11 rakaat. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? 3 rakaat di masjid berjamaah, 8 rakaat di rumah tengah malam. Pegang Quran, baca 1 juz atau setengah juz, 1 lembar, 2 lembar, 1 huruf dilipat ganda sama Allah sampai 30, sampai 700, sampai tiada hitungan yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena celaka bagi orang 3. Yang pertama, masuk Ramadan tapi belum diampuni dosanya sama Allah. Kenapa? Gak pernah taubat sama Allah. Udah masuk Ramadan masih gak sholat, masuk Ramadan masih gak puasa, jadi keluar Ramadan masih bawa dosa. Ini orang celaka dunia akhirat. 2, orang yang masih punya ibu bapak tapi dia gak berbakti kepada ibu bapaknya sampai mati, dia nyesel. Ini orang yang celaka. Yang ketiga, orang yang tidak mau salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang celaka dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum wa Allah subhanahu wa ta'ala.